Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kembali lagi bersama gue Aldi. Ini gue mau unboxing Google Pixel 3. Nih, yang gue beli dari Tokped seharga 1,8. 1,7 sih, kan gue pakai diskon 100.000. Ini Google Pixel 3 XL ini, kalau kalian bisa lihat tuh deskripsinya. Ini termasuk murah sih untuk HP Google Pixel 3 ya. Dan di sini gue dapetnya batangan sih, tapi gue nggak tahu nih item-item ini box atau emang bubble wrap ya yang warna hitam. Jadi sembari gue buka, sembari gue jelasin aja. Google Pixel 3 ini nanti gue bakal bikin video terpisah untuk buktiin worth it atau enggak di tahun 2024, karena memang Google Pixel kan nggak ada lawan kalau soal foto. Tapi kalau video balik lagi lah ya ke orang-orang yang pakai device-nya, entah itu mau pakai iPhone, entah itu mau pakai Google Pixel atau Samsung. Tapi kalau foto sih kayaknya Google Pixel 3, apa, bukan Google Pixel 3 sih, maksudnya Google Pixel nggak ada lawan. Karena kalau Google Pixel terbaru itu bagusnya bukan main cuy. Cuman memang ya kalau ini kan Inter ya, kebenaran ini whitelist. Jadi emang sebelum 2019 HP sebelum 2020 HP-nya udah masuk ke Indonesia, dan gua nggak tahu nih. Gue beli dari tangan keberapa ya? Karena memang resiko HP Inter itu ya, udah pasti kalau emang HP pas masuk ke Indonesia rusak ya dibongkar. Ini gua nggak tahu nih, ini tangan keberapa dan udah dibongkar atau belum. Jadi kita buka aja nih. Sore agak berisik. Nih kalau gua bukanya agak kasar, maaf banget ya. Soalnya ini udah jam setengah dua. Ini gue dapet casingnya udah menguning, ini bukti kalau misalkan memang pemakaiannya sudah dari lama ya. Ternyata bukan casing tapi bubble wrap. Bukan box, tapi ini kotak. Kayaknya gue dapet boxnya deh. Yo, gue dapet boxnya jadi nggak batangan. Ya sebenarnya box kayak gini juga bisa dibikin sih di Indo, tapi kan lumayan ya. Kalian nggak apa namanya, nggak perlu beli-beli lagi 100.000 kalau misalkan kalian mau jual lagi. Ini cakep sih unitnya cuy. Ini si Singapura ya. Gua nggak tahu sih, orangnya nggak banyak jelasin. Ini 3 XL yang 64 giga. Pasarannya itu masih dua setengahan lah. Kalau whitelist ya kisaran 2 juta sampai 2,5 tergantung kondisi dari HP-nya. Tapi ini gue udah cukup worth it dapet harga segini ya. Coba kita lihat HP-nya, kita nyalain, semoga aja ada baterainya. Gue di sini katanya dapat, benar, dapat tempered glass, sama katanya dapat chargernya dapat nggak ya? Kosong. Ini ada isinya nggak ya? Kayaknya kosong deh. Iya kan kosong. Yap, cuman dapat dus-dus yang kosong sama buku-buku ininya ya. Manualnya ya nggak dapat, SIM tray-nya nggak apa-apa karena di harga 1,7 whitelist 64 GB ini udah apa sih? Udah worth it karena memang 3A aja dijual di harga di atas ini. Ini gue dapet di harga 1,7 dan 3 biasa lagi yang Excel, bukan 3A ya. Ini masih fingerprint tapi nggak apa-apa. Coba kita lihat atasnya, ini gue nggak tahu sih. Ini nih, kalau kalian lihat nih. Kita lihat sisi-sisinya dulu rapet apa enggak nih, kayak gini nih. Ini bongkaran apa-apa gue nggak tahu sih, karena ini baru pertama kali gue beli Pixel, kan biasanya iPhone atau enggak Samsung. Karena memang gue penasaran buat HP yang udah jadul gini, performa gaming sama fotonya gimana ya. Jadi kalau misalkan yang jadul aja keluaran tahun 2019 udah mantep banget. Ini 2019 kalau nggak salah keluar ya. Kalau misal udah mantep banget berarti yang apa, 6, 7, 8 itu udah worth it banget dibeli di tahun ini. Ya gue belinya juga pasti yang bea cukai sih. Kalau misalkan dijadiin device utama ya. Kalau jadiin device kedua nggak perlu bea cukai, nggak apa-apa sih. Karena untuk, nah masalahnya ini kan Verizon punya ya. Jadi gue kemarin nyari tahu kalau misalkan wah, ini masih di lock cuy sama sellernya.
Ya kita di sini lanjut lagi guys. Jadi buat Google Pixel yang kemarin udah dikasih tahu passwordnya dan udah gua setting-setting nih, gue pakai case. Bahkan ini case yang dapat ya. Gue udah beli lagi case baru. Gue udah beli hydrogelnya. Hydrogelnya udah sampai tuh kalau kalian lihat. Kenapa? Nih gue jelasin. Tadinya gue nggak mau beliin hydrogel ini sih, gue pakai aja. Cuman emang ternyata saat gue setting-setting, apa sih namanya, si Google Pixel ini cukup bagus ya, Google Pixel 3 XL ini. Meskipun memang storage-nya cuma 64 GB dan nggak support kartu SD, paling ya kalau mau nggak mau ya kalian beli yang untuk dicolok gitu. Jadi pakai kartu SD atau enggak USB lah ya. Nah, tapi ini udah teratasi kalau untuk masalah foto dan video ya. Cuman untuk aplikasinya kalian mesti inilah ya. Kayak kalau mau jadiin ini device utama kalian, harus mikir-mikir, maksudnya kalau untuk aplikasi itu yang penting apa aja yang diinin. Nah ini juga dua kayak gini nih, diketuk dua kali ini nggak mati cuy, jadi mau nggak mau kayak gini. Persis sama kayak iPhone, harus ada settingannya. Nah ini cukup cepet ya buat apa namanya, si fingerprintnya. Nah ini ada hal menarik nih, gue emang baru ini acu baterai karena pengen tahu baterai healthnya berapa persen. Cuman memang ya katanya sih gue lihat-lihat baca-baca harus ada beberapa hari dulu diinstal gitu lah, biar nanti baru kedetek. Dan ini kalau kalian bisa lihat tuh aplikasinya Android stock banget ya, ini lancar banget ya. Ini udah gue matiin untuk animasinya, jadi gue disable di sini kalau misalkan gue pakai animasi kurang lebih kayak gini nih. Nggak ada ngelek-ngeleknya juga sih, ini buat gue nggak ada ngelek ya, ini cukup lancar ya. Kalian bayangin aja ya, kayak HP 1,7 ya, 1,8 dengan gue pakai diskon ya, dapat HP kayak gini, kayak gokil nggak sih? Apalagi kameranya cuy, sumpah kameranya udah gue coba mantep banget. Nah gue jujur sebenarnya kalau bisa dibilang agak kecewa, agak kecewanya di mana, gue matiin dulu ya remove animationnya. Di sini ini kalau kalian bisa lihat gue di sini pakai Telkomsel ya, sinyalnya kebaca. Di sini gue agak kecewanya ini. Nah ini, jadi ternyata ini itu bukannya salah box. Box ini udah bener sesuai sama HP-nya. Tapi kenapa HP-nya warna putih? Housingnya udah diganti teman-teman. Warna aslinya itu kan just black, tapi udah diganti jadi ini nih, gue cek si ininya ya. Mana emailnya? Harusnya ada di bot phone sih. Nah, ini dia. Gue copy. Nah, di sini kan gue udah masuk ke US nih. Ini kan HP ini US Verizon punya. Udah dijelasin sama si sellernya. Nah, gue cek di sini. Ini adalah Pixel 3 XL ya, Verizon tuh, US Verizon, just black, warnanya hitam, oke, tapi di sini warnanya putih. Jadi ya udah diganti untuk si housingnya. Tapi untuk baterainya sendiri ini tergolong awet. Bahkan gue pakai always on display pun, gue tinggal tidur itu masih terbilang cukup normal. Maksudnya cukup normal gimana tuh? Gue punya Samsung di sini. Gue punya Samsung Note 10 Plus ini. Ini itu boros banget baterainya. Emang udah minta ganti baterai dan borosnya bukan main. Makanya gue install baterai, pengen kasih tahu ke kalian nanti di next update ya. Kan gue bakal bikin video detail tentang ini, apalagi bahas kameranya. Ini kameranya bagusnya bukan main cuy, gue nggak bohong, ini cakep banget lah untuk kameranya. Makanya gue bilang kayak gila, HP zaman dulu nih Pixel kayak gini aja udah nggak ada obat loh. Gue dapet di harga 1,8 dan ini udah mantep banget, worth it banget. Gimana ya, kayak gue ngasih lihat ke kalian ya. Makanya nanti di next video aja lah ya, untuk kamera. Jadi kayak pas gue ini kan gue ada nih tuh, kayak mana ya, ini kan apa, bisa aja gue aktifin AOD-nya jam gitu gede, tapi nggak gue aktifin nih. Di sini kan gue ada iPhone XS Max. Ini XS Max ini keluarannya setara sama Pixel 3 ini. Nah kalau Note 10 Plus ini keluarnya setara sama iPhone 11. Dan di sini bahkan gue ada iPhone XR ya. Ini yang kata orang-orang kameranya bagus. Bahkan gue punya ini cuy, yang kalian gak bakal ini,
Vivo X80. Ini yang biasa ya, bukan yang seri Pro. Untuk foto, jujur untuk foto, gue berani ngadu si X80 sama 3XL ini. Kalau untuk foto gue jamin 3 HP ini lewat. Ini pendapat gue pribadi ya. Gue nggak tahu kalau orang lain itu mungkin bakal bilang, oh bagusan Note 10 Plus lah, bagusan XS Max, XR. Ya itu mah pendapat pribadi masing-masing ya. Tapi buat gue, kalau untuk sekedar foto, itu bagusan si 3XL. Kalau video mah relatif lah ya. Karena memang ini keluaran jadul, kalau mau diadu ya sama Pixel terbaru. Tapi ya bedanya gini, Pixel itu masih mahal banget untuk bea cukainya. Andai kata nggak bea cukai, kalian jadiin HP utama itu sayang banget. Kecuali kalian pakai seri 1 sampai 5. Itu bisa di rewrite. Dan gokilnya lagi, ini gue nggak tahu ya. Gue nyari-nyari 1 sampai 5 atau 1 sampai 4 itu. Kalian bisa dapetin, sebentar gue buka ini Google Foto. Tunggu gue lihat dulu. Dia minta update, nggak gue update. Oke, di sini kalau di akun storage. Nah, bisa lihat nggak? You are backup in storage saver quality, which is free and unlimited. Nah, ini dia gokilnya pakai Pixel seri 1. Gue lupa seri 1 sampai 5 atau seri 1 sampai 4 gitu. Dia bakal dapat unlimited storage. Jadi yang mana kalau kalian foto atau video pakai HP si Pixel ini saat di backup itu tuh apa sih namanya? Bakal dapat free ini yang unlimited. Ini bedain ya. Ini yang 12 GB ini pure dari drive gua. Kayak misalkan gua pakai Samsung Note 10 Plus itu gua pakai email yang sama. Masuknya ke sini kalau yang Samsung, kalau yang Google pasti yang unlimited ini. Cuman memang ya kalau bisa jangan foto atau video yang sensitif lah ya. Namanya kan ini kan cloud, kita nggak tahu di server itu ngapain. Jadi intinya ya gitulah. Ini tuh bisa dibilang minus, bisa dibilang enggak, karena memang enaknya dapat unlimited. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya ini dikompres. Jadi ibarat kata kalian foto mungkin 4 mega, tapi saat di backup itu cuma setengahnya. Tapi ya nggak begitu ngerusak resolusinya sih. Jadi kayak nggak pecah dan nggak gimana ya. Karena memang sebelum gua nyoba backup ke sini, gue nyari tahu info dulu dan ngelihat orang yang hasil fotonya sebelumnya kekurang setengahnya dan kualitasnya itu nggak turun begitu jauh, biasa aja. Dan itu ya cukup oke lah. Tinggal diedit lagi kan. Dan kayaknya nggak perlu diedit lagi sih. Tergantung kalian kayak gimana kan ini. Nah, enaknya tuh gitu ya. Kalau pakai seri 1 sampai seri ini, apa namanya, seri 5 apa 4 gitu ya. Enaknya pakai Pixel ini cuy. Nah, Pixel baru itu nggak dapet free unlimited storage ini. Dan ini untuk main game pun masih enak, tapi gue nggak terlalu nyaranin. Ini meskipun baterainya awet ya, ini bener-bener awet cuy. Gue nggak nyaranin karena memang si Pixel ini kayaknya ya nggak di setting untuk main game atau gimana gitu ya. Paling kalau mau pakai cooling kali ya, kayak pakai cooling ini nih. Bukan, ini gue pikir tadi si audionya kayaknya udah gue matiin deh. Pakai cooling kayak gini mungkin ya, ini biar tetap dingin, karena kan memang Pixel setahu gue nggak ada pendinginnya deh. Bukan nggak ada pendinginnya sih, nggak nyebar apa gimana gitu. Gue udah pernah nyari info sebelum beli Pixel ini. Dan ini cukup cakep, jujur serius. Device-nya cukup cakep, gue ngelihatnya pun demen banget. Ini cukup unik karena memang jarang banget yang pakai Pixel. Nah, makanya poin positif sama negatifnya adalah ya gue dapat di harga 1,7, 1,8 pakai diskon jadi 1,7. Gue dapat HP secantik ini, yang mana gue bisa dapetin unlimited storage, kameranya bagus, untuk main game masih bisa. Cuman memang ya 64 GB, tapi nggak masalah. Layarnya pun lebar, maksudnya HP-nya ya. HP-nya lebar segede XS Max. Tapi kalau untuk layar ya kalian tahu sendiri lah. Kayak gini tuh, maksudnya bezelnya tebel. Tapi nggak apa, ini udah cakep banget layarnya. Dan negatifnya itu cuma satu. Gue nggak peduli gue nggak dapat apa chargeran atau apa. Gue udah pakai di sini Ugreen untuk Type C. Ini untuk Samsung gue sebenarnya, tadinya kan Samsung kan 25 watt, ini cuma 20 watt, dan ini kan 18 watt kalau nggak salah gue lihat di GSM Arena. Jadi gue nggak begitu masalah lah ya.
Yang jadi masalah cuma satu, yang mana warna aslinya harusnya ini, bukan putih. Tapi ya balik lagi, di harga segitu lu mau ngapain? Bahkan lu nyari di grup Facebook nggak bakal dapet Pixel 3 XL yang whitelist. Ini whitelist loh ya. Kartu apa aja bisa masuk dan udah pasti aman. Tapi sayangnya gitu, cuman untuk hostingnya aja sih cukup kecewa. Cuma balik lagi ya, ini masih ya karena diganti dan gua nggak tahu ini digantinya kapan, tapi ini masih mulus banget dan ya gue enjoy aja lah ya di harga 1,7. Lu mau komplain apa, dan lu nyari di marketplace Facebook pun belum tentu dapat Pixel 3 XL di harga segini. Bisa jadi lu malah dapat yang rewrite. Ya kalau udah dapat, gue sih nggak nyaranin ya buat ngambil unit rewrite karena memang nggak bisa di reset pabrik, saat mau dijual lagi agak susah sih. Cuman ya itu terserah kalian. Kalau memang kalian mau unit yang murah, ambillah yang rewrite, karena ya yang jual whitelist kita kan nggak bisa ngebuktiin whitelist itu gimana ya, kecuali kalian ada struk pembelian. Ya itu nggak begitu banyak. Tapi ya udahlah ya, enjoy aja gue pakai si Pixel ini. Ini balik lagi ke penggunanya masing-masing. Di harga segini kalian nggak bakal bisa dapat Pixel 3 XL yang whitelist. Paling banter-banter itu yang rewrite atau enggak, kalian bisa dapat di harga segini itu Pixel 3A XL. Kalau 3A XL gue nggak sukanya bezel di bawah panjang begini, di atasnya juga sama, nggak kayak gini. Ini kan agak cukup unik ya. Ini unik sejujurnya, gue biasa pakai iPhone makanya keren. Paling segini aja. Jadi kayak dapat unlimited storage, terus kameranya bagus, UI-nya pun memang kesannya kayak Android stock, tapi kalau kalian udah masuk grupnya, kalian bisa modif sesuka hati kalian. Dan balik lagi ini apa namanya, masih lancar UI-nya ya, apa namanya, respon UI-nya nih. Kalian mau lihat tuh, kayak misalkan gue buka setting deh di sini tuh, settingnya pun segini doang tuh lancar ya, jadi nggak ada masalah. Paling kalau kalian biasa ngetuk 2 kali di Android kalian, ya kalian harus setting sih kayak gini tuh, untuk lock screen-nya biar kalian nggak selalu pakai tombol power-nya, biar nggak rusak. Dan untuk volumenya pun juga bisa loh dinaikin turunin. Paling gitu sih. Sinyal bisa, speaker nggak gua tes kenapa, ntar gua tes di video selanjutnya. Ini speakernya cempreng banget. Maksudnya cempreng tuh bukannya jelek ya, tapi keras banget. Jadi kayak di volume mungkin baru 30-40% aja itu udah cukup gede buat gue. Gimana kayak lu mentokin ke 100 itu, waduh, udah kayak pakai speaker kali ya. Pokoknya udah cakep lah. Paling gitu aja. Ini sekadar unboxing aja dan sekadar info. Untuk si Pixel ini nantinya bakal gue bikinin video detailnya, dan mungkin nanti bakal gue adu kali ya sama si XS Max ini, atau ini Note 10 Plus, atau pakai X80 tadi ya. Tungguin aja, di saat gue ada waktu pasti gue bikin. Oke, paling segitu aja dari gue. Terima kasih ya buat kalian yang udah nontonin video kayak gini. Gue bener-bener berterima kasih, karena ya gue nextnya bakal lebih, gue lebih bagus lagi lah. Jadi dari cara pembawaan dan cara editnya juga. Jadi terima kasih buat kalian semua udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.